Jadi rakyat Indonesia itu ditakut-takuti dengan satu hantu buatan, yaitu Islam radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Enggak beneran. Para senior saya yang saya muliakan, Prof. Amin Rais, Sekjen Sunarko, Habib Husin Alatas, Abang Marwan Batubara, dan kawan-kawan. Saya pertama ingin melihat persoalan kaitannya dengan peluncuran buku putih ini dari dua sisi. Yang pertama, bukunya sendiri. Saya sebagai akademisi yang dituntut untuk menulis buku, satu buku yang diterbitkan, ini satu prestasi. Sebagai satu dokumen, sebagai satu artefak, buku ini sangat penting bagi masyarakat yang maju, yang memiliki peradaban. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengapresiasi buku sekarang ini. Orang mungkin kalau ditimbang buku ini mungkin kurang dari 1 kilo. Kalau 1 kilogram beras itu mungkin 15.000, ini mungkin kalau dilihat dari timbangannya ringan. Tapi dari segi isinya dia sangat berbobot. Dan dia mencerminkan satu komitmen pada penulisnya untuk menegakkan kebenaran. Sebab seseorang itu baru bisa menuliskan sesuatu dan direkam dan dibaca oleh banyak orang. Itu kalau dia harus yakin yang dia tulis itu benar. Sebab kalau dia bohong, berarti dia melestarikan kebohongannya sendiri. Jadi penulis buku itu adalah langsung dia adalah penegak kebenaran, apalagi buku yang bernilai sejarah seperti buku putih ini. Jadi sekali lagi saya angkat topi setinggi-tingginya bagi teman-teman penulis yang telah bekerja keras mengumpulkan fakta, bahkan dari data-data primer seperti disebut oleh Prof. Amin Rais. Jadi kalau saya membaca buku karena saya sedang mencari kebenaran. Orang yang suka kebenaran akan senang membaca buku. Sedangkan para penulis buku itu adalah mereka yang menegakkan kebenaran. Kenapa tadi? Dia tidak mungkin menuliskan hal kebohongan di dalam sebuah buku. Dia akan suka ngobrol, ngomong alung itu. Walaupun sekarang itu ada teknologi audio dan jejak digital yang ada, tetapi komitmen pada kebenaran yang paling otentik itu ada pada buku sebagai satu artefak peradaban. Saya kira ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin membacanya dalam satu konteks. Selama 20 tahun terakhir sejak reformasi, memang bangsa ini mengalami deformasi besar-besaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Kehidupan kita makin liberal kapitalistik, makin sekuler, dan kehidupan berbangsa dan bernegara itu mengarah pada kehancuran republik. Tadi mungkin belum disebut republik. Republik itu adalah satu bentuk negara di mana yang diutamakan adalah kepentingan publik. Yang terjadi saat ini pada kasus pembunuhan 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab itu ada sebuah maladministrasi publik. Jadi ini istilah yang saintifik. Jadi kalau teman-teman yang menggeluti kebijakan publik tahu artinya maladministrasi publik. Itu adalah satu proses penciptaan hukum, undang-undang, regulasi dan sebagainya, serta penafsirannya bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan penguasa. Jadi saya kira ini sudah banyak kita lihat akhir-akhir ini. Sejak Undang-Undang Minerba, Undang-Undang
cipta kerja dan seterusnya. Ya. Itu semuanya dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, bukan. Tapi untuk kepentingan elite, kepentingan oligarki. Ya. Dan kalau kita lihat gejalanya sekarang ini, kita semakin menjauh dari cita-cita, jangankan cita-cita sila keempat Pancasila, dari cita-cita demokrasi pun kita makin menjauh. Yang terjadi sekarang itu adalah duitokrasi, yaitu duit yang berkuasa. Ya. Saya ulang ya, ini satu duitokrasi, ini istilah yang diluncurkan oleh Profesor Denny Indrayana ya, dalam satu kesempatan webinar. Ya. Bapak Ibu sekalian, para senior yang saya hormati, jadi maladministrasi publik ini memerlukan satu instrumen, ya, satu alat tertentu, ya. Dan saya melihat dengan faktor medsos, ya, internet dan sebagainya itu, paling tidak ada dua instrumen yang saya lihat selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Ya. Pertama, instrumen itu adalah satu wacana yang kita sebut wacana Islamofobia. Ya. Jadi rakyat Indonesia itu ditakut-takuti dengan satu hantu buatan, yaitu Islam radikal. Ya. Ini hantu, jadi sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan untuk menjadi pretext bagi maladministrasi publik. Ya. Termasuk kriminalisasi para ulama. Ya. Jadi ini saya kira jadi wacana publik tentang Islam radikal itu dibangun sebagai pretext, ya, untuk melakukan maladministrasi publik. Yang kedua, akhir-akhir ini setelah narasi wacana Islamofobia ini agak kendor, sekarang ini pandemi COVID-19. Ya. Jadi pandemi COVID-19 ini dan juga tadi wacana Islam radikal dan sebagainya, itu ada sebuah weapon of mass deception, satu senjata pengelabuhan massa. Ya. Jadi kita yang sudah hampir setiap hari berinteraksi dengan internet, dengan gadget itu, di situ ada semacam algoritma untuk membuat kita ini mudah diintimidasi dengan rasa takut. Ya. Lalu kita takut untuk ngomong, takut untuk nulis. Jadi itu satu ancaman-ancaman yang rasa takut untuk ngomong yang benar, bukan sekedar sebenarnya yang kita ingin menyuarakan suara yang berbeda, a different voice. Ya. Tapi ini tidak boleh, ya, karena ada kecenderungan rezim ini memonopoli wacana, ya, sebagai instrumen tadi untuk melakukan tindakan-tindakan yang maladministratif tadi. Ya. Jadi pandemi ini pun sekarang dijadikan alat, ya, untuk membungkam kita supaya wacana itu bisa dimonopoli, kebebasan sipil kita dibatasi, bahkan rumah-rumah ibadah kita ditutup. Ya. Jadi saya kira ini satu algoritma yang berbahaya. Ya. Jadi mohon dipahami, begitu kita masuk ke gadget kita bisa masuk satu algoritma tertentu dan kita akan diberi sajian-sajian, ya, yang semakin lama akan membuat kita semakin tertipu. Ya. Kita mengira itu fakta, padahal itu adalah fiksi. Ya. Jadi saya kira ini pengelabuan ini luar biasa, ya, pemutarbalikannya luar biasa sebagai bagian dari propaganda dan disinformasi yang sangat luas. Ya. Dan saya kira saya menghimbau dari kesempatan ini supaya kita tetap mewaspadai ini, karena faktor medsos ini sangat bisa mengajak kita pada satu jebakan Batman. Ya. Jadi saya kira kita mesti hati-hati, karena begitu kita masuk menggunakan medsos, peran buzzer dan algoritma yang dikembangkan oleh penyedia internet
itu dia bisa menjadi weapon of mass deception, satu instrumen untuk pembohongan publik besar-besaran. Ya, saya kira ini, dan tentu kita dengan rasa prihatin dengan situasi sekarang seolah kasus yang sangat kejam ini jangan kita biarkan lolos. Ya. Jangan sampai kita kembali menjadi semacam Chicago tahun 1930 di mana Al Capone bisa berselingkuh dengan aparat dan kemudian menjadikan bisnis kotor sejak alkohol, prostitusi, perjudian, dan sebagainya itu menghancurkan masyarakat kita. Ya. Dan saya kira tugas kita ini untuk memastikan, karena agenda reformasi yang penting adalah mengembalikan kekuasaan pada porsinya supaya tidak digunakan secara abusif dan kemudian menjadi alat atau instrumen bahkan algoritma untuk melakukan weapon of mass deception. Oke. Saya kira ini yang ingin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya menyesal tidak bisa menjadi bagian dari penulisnya, walaupun saya menjadi salah satu penandatangan petisi rakyat untuk TP3 ini. Ya. Sekali lagi kepada Bang Abdullah, Ilham Arwa, dan kawan-kawan, Bang Marwan Batubara, dan kawan-kawan di tim TP3, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan kedatangan buku ini, sekaligus tadi disebut oleh Habib Muhsin Alatas, ini bagian dari Ja'al Haq. Bagaimana kita mendatangkan kebenaran ini di tengah-tengah kita. Segera supaya yang batin itu enyah dari bumi kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.